Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdan zalimin la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Imam Abul Lais As-Samarqand di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin beliau mengatakan qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian para ulama ahli hikmah, annal amala yahtaju ila arba'ati asya, sesungguhnya amal itu membutuhkan 4 perkara. Hatta yaslama, sehingga selamat amal itu. Maksud daripada selamat ini adalah yata'assaru fi hayatihi, amal ibadah, amal soleh yang dia lakukan itu membekas di dalam hidupnya, memberi imbas yang positif di dalam hidupnya. Kemudian tentunya sesuai dengan tuntunan dari syariatnya Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya selamat yang dimaksud juga diterima oleh Allah, mendapat keridhaan Allah dan dilipat gandakan pahalanya. 4 perkara itu adalah al-ilmu qabla bad'ihi, yaitu mengetahui atau membutuhkan ilmu sebelum memulai, mengetahui tata caranya dengan detil, mengetahui tuntunannya, serta mengetahui landasan-landasan dia mengerjakan amal. Li'anna al-amala bidunil ilmi, karena sesungguhnya amal tanpa ilmu karena yafsuduhu aksaru mimma yuslihu, adalah kerusakannya itu lebih banyak daripada kemaslahatan. Jadi di dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, amal tanpa ilmu itu tidak ada gunanya. Kemudian ilmu tanpa dibarengi dengan amal itu akan menjadi sia-sia. Kemudian Syekh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata, al-amalu bila ilmin kasairi bila dalilin. Jadi orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu itu beliau ibaratkan seperti orang yang buta berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dapat dipastikan dia akan salah dalam jalannya, kemudian sulit untuk diselamatkan. Kemudian jangan sampai amal-amal yang kita kerjakan itu
berlaku apa yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Jangan sampai ayat ini berlaku kepada diri kita. Kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu 'amalan, dan kami hadapkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Jadi nanti pada yaumul kiamat itu amalan-amalan kita itu dihadapkan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah. Faja'alnaha haba'an mansura, lalu kami jadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Jadi jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Jangan sampai ayat ini berlaku untuk diri kita. Ketika ditimbang oleh Allah, ya, di dalam mizanul amal, di dalam pertimbangan amal, jadi amal kita itu ibarat debu yang berterbangan, artinya enggak masuk ke dalam timbangan pemberat amal kebaikan. Sedangkan kita beribadah salah satunya adalah untuk memberatkan timbangan amal baik kita ketika mizanul amal nanti. Kemudian selanjutnya adalah an-niyatu fi mabda'ihi. Yang kedua adalah niat sebelum memulainya. Li'annal amala bidunin niyah la yuslihuhu, karena sesungguhnya amal tanpa dibarengi dengan niat maka amal itu tidak dapat dibenarkan, bahkan tidak sah kita menjalankan amal tersebut. Apakah itu amal ibadah, apakah itu amal soleh, apakah itu sairut ta'ah, bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya, maka amal bidunin niyah la yuslih. Jadi amal tanpa ada niat maka tidak sah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, bahkan sering kita membacanya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan walikul limri'in ma nawa, dan setiap manusia, setiap seseorang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Selanjutnya yang ketiga adalah as-sabru fi wasatihi, sabar dalam pertengahannya. Maksudnya gimana sabar dalam pertengahannya? Sabar ketika menjalankan ibadah, ketika menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita sering mendengar juga ya, dalam suatu perkataan al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu merupakan perbuatan syaitan. Bagaimana kita sabar menjalankan ibadah? Yasbiru biha hatta yu'addiha ala sukuni wa tuma'nina, menjalankannya dengan sabar sampai ia melaksanakannya ala sukun, menjalankan ibadah itu ala sukun dengan tenang, wa tuma'nina, dan tuma'nina. Menjalankan sholat pun kita butuh yang namanya ketenangan dan tuma'nina. Seperti yang pernah saya sampaikan, pada suatu ketika baginda Rasulullah melihat salah seorang sahabat yang sholatnya itu seperti ayam mematuk makanan atau burung mematuk makanan, taktuk ketika i'tidal ruku, kemudian duduk, kemudian sujud seperti ayam dan burung mematuk makanan. Lalu seketika itu juga baginda Rasulullah bersabda, "Lau mata 'ala ma huwa 'alaihi," kalau orang ini mati tapi salatnya masih seperti itu,
mata ala ghairi millati Muhammadin. Dia mati ya, bukan atas ajarannya Nabi Muhammad SAW. Itulah pentingnya kita mengetahui segala sesuatu sebelum kita mengamalkan sesuatu. Kemudian ar-rabi al-ikhlasu 'inda faraghihi. Yang keempat yaitu ikhlas ketika setelah selesai menjalankannya.